Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ika Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo, unit kerja SMK 10 November Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani dengan makna di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivator, dan di belakang sebagai pemberi dukungan atau fasilitator ini memiliki pengaruh yang kuat dalam sebuah pengambilan keputusan yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pengaruh ini terlihat ketika kita sebagai seorang guru mampu menyadari bahwa di sekitar lingkungan sekolah kita sering dihadapkan pada suatu dilema etika atau bujukan moral. Dalam situasi menghadapi dilema etika atau bujukan moral ini, guru harus mampu menerapkan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dengan menjadi sosok teladan yang positif dengan memberikan contoh praktik baik sebagai wujud penerapan dari Ing Ngarso Sung Tulodo. Dalam pengambilan keputusan, guru harus mampu menunjukkan karsa atau usaha yang keras sebagai wujud penerapan Ing Madya Mangun Karso dan menuntun murid untuk bisa mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri sebagai wujud dari Tut Uri Handayani. Dalam menghadapi kasus dan mengambil keputusan, maka guru juga harus mampu membuat keputusan yang berpihak kepada murid dan bijaksana. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh terhadap pemilihan prinsip yang akan kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Pada proses pengambilan keputusan ini, ada 3 prinsip yang sudah kita pelajari, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam keputusan kita tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang kita wujudkan. Guru juga harus memiliki empati kepada siswanya ketika memberikan pelayanan dan pembelajaran, sehingga siswa akan memiliki rasa keterbukaan dan minat terhadap pembelajaran yang kita berikan, di mana hal ini merupakan salah satu wujud prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Seorang guru tentunya memiliki nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya, misalnya nilai peduli, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Nilai-nilai tersebut diperlukan dalam menentukan prinsip pengambilan keputusan agar dihasilkan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak. Untuk menentukan keputusan dilema etika diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai yang dianggap urgensi dalam sebuah institusi sehingga prinsip dasar yang akan dijadikan acuan terlihat jelas. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya.
Kaitan antara materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan materi coaching adalah ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika atau bujukan moral. Pengambilan keputusan dengan teknik coaching sangat efektif karena dalam coaching kita belajar bagaimana cara berkomunikasi secara asertif dengan membangun budaya positif. Coaching teknik TIRTA yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sangat relevan jika digabungkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk bisa mengambil keputusan yang baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi diri dan memprediksi hasil serta berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Coaching dapat membantu untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab serta berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Pengajar praktik dan fasilitator telah membantu saya dalam berlatih mengevaluasi keputusan yang saya ambil. Keputusan yang saya ambil telah efektif dan tidak ada pertanyaan lagi dalam diri saya atas pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pengaruh kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah guru mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dengan keterampilan sosial dan emosional yang dimilikinya yang meliputi kesadaran diri self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial relationship skill. Dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, memikirkan berbagai pilihan, konsekuensi, meminimalkan kesalahan dari keputusan yang diambil. Proses pengambilan keputusan membutuhkan rasa percaya diri dan keberanian untuk menerima semua konsekuensi yang mungkin terjadi jika ada pihak yang tidak terakomodir dalam keputusan yang kita ambil. Yang terpenting adalah dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan haruslah berpihak kepada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus dapat melihat apakah masalahnya adalah dilema moral atau persuasi moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki pendidik, inovasi, kolaborasi, kemandirian, dan refleksi, pendidik dapat menggiring peserta didik untuk menggali dan mengenali potensi dirinya dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah, sehingga nilai-nilai pendidik yang dimiliki landasan ideologisnya akan condong ke arah berbuat untuk kepentingan banyak orang, berpegang teguh pada prinsip atau nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Kemudian pendidik akan mampu membuat dan menguji keputusan terkait masalah yang muncul berbagai pertimbangan dan langkah untuk mengambil tanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam suatu situasi dilema etika, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran seringkali diharuskan untuk mengambil keputusan dari kasus yang terjadi. Namun seringkali juga kita kesulitan dalam menentukan suatu keputusan dari dilema etika dikarenakan lingkungan yang kurang mendukung. Kurangnya kepercayaan dari pimpinan kepada kita, serta keyakinan orang lain yang menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil sudah tepat. Untuk membuat keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka dalam proses pengambilan keputusan kita harus berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang akurat dan bertanggung jawab. Bisa dipastikan
memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang akurat telah melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan segala langkah pengambilan keputusan. Maka diyakini bahwa keputusan tersebut telah mengakomodir semua kepentingan dari pihak yang terlibat, maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus problematika ini? Apakah ini ke masalah perubahan para pemikiran Anda? Kesulitan-kesulitan yang muncul saat hendak mengambil keputusan ialah menentukan pilihan yang tepat untuk semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, banyak stakeholder yang terlibat, di antaranya owner sekolah, murid yayasan, pimpinan sekolah, komunitas sekolah, wali murid, serta para guru dan guru. Banyaknya pihak yang terlibat di dalam setiap dari mereka memiliki pandangan atau bahkan sebagian yang berpendapat tertentu dengan berani paham bahwa pada prinsipnya keputusan dan keputusan tepat, adil, reliable, dan tidak asing stakeholder atau menjadi jembatan untuk solusi dari setiap perbedaan sehingga dapat diterima dengan legowo, dijalankan dengan lapang dada dan bertanggung jawab, tidak membebani salah satu pihak, dan juga setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pelajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Kembali lagi pada tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan siswa dalam belajar. Tentunya setiap keputusan yang kita ambil sangatlah berpengaruh pada prinsipnya seperti yang telah saya jabarkan dari jawaban saya pun keputusan yang diambil tepat, adil, reliable, dan bisa menjadi solusi setiap perbedaan serta tidak membebani salah satu pihak. Dalam hal ini siswa sebagai subjek, maka keputusan yang diambil akan sangat berasal siswa dalam bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dalam pendidikan, seorang guru merupakan aktor terpenting. Guru yang baik akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap anak didiknya. Selalu berusaha memahami perbedaan karakter, potensi, minat, bakat, bahkan kebutuhan setiap siswanya. Dia akan selalu berpikir yang terbaik dalam pengambilan keputusan, tidak secara general, melainkan memperhatikan kebutuhan dari setiap individu. Melalui kedekatan emosional yang baik, maka setiap keputusan yang diambil akan lebih tepat, lebih reliable, solutif, dan pastinya akan sangat berdampak positif bagi setiap peserta didik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir dari modul pembelajaran 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pembelajaran dari modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu mengarah pada memerdekakan peserta didik dalam satu kesatuan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sekolah dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pendidikan, pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar peserta didik serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosionalnya sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan. Untuk dapat membuat keputusan yang tepat, keterampilan coaching sangat membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai pilihan pengambilan keputusan. Keterampilan coaching ini membantu orang-orang di sekitar kita, baik murid maupun rekan sejawat, untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi sendiri. Selain itu, keterampilan sosial dan emosional yang meliputi kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill, diperlukan untuk dapat menentukan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dengan penuh kesadaran atau mindfulness, menyadari berbagai pilihan dan konsekuensi yang akan dihadapi dari keputusan yang telah diambil.